Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dari kelas AS1 NIM S 2018-1004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dan penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara dalam memenuhi tugas hukum administrasi negara. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai poin A. Karakteristik dan prinsip peradilan tata usaha negara. Nah, karakteristik dan prinsip peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yakni ada beberapa asas. Saya mengambil 4 asas ini, yaitu yang pertama, asas praduga tidak bersalah. Nah, asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkannya. Jadi setiap tindakan hakim, tindakan penguasa di pengadilan itu harus selalu dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkannya. Terus yang kedua, asas pembuktian bebas. Asas pembuktian bebas yaitu asas yang menentukan bahwa hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Nah, kenapa hakimnya menetapkan beban pembuktian? Karena hakim itu merupakan seorang pejabat yang paling tinggi di pengadilan yang memutuskan suatu perkara. Terus yang ketiga, asas keaktifan hakim. Asas keaktifan hakim merupakan asas yang dalam asas ini merupakan kedudukan tergugat merupakan pejabat negara, sedangkan penggugat adalah rakyat biasa, sehingga diperlukan keseimbangan dengan menerapkan keaktifan hukum gitu. Terus yang keempat, asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, maksudnya gini, setiap putusan pengadilan itu mempunyai hukum yang mengikat. Ini dalam asas yang keempat ini bersangkutan dengan asas yang pertama, asas praduga yang tidak bersalah. Terus kemudian yang poin B. Yang poin B merupakan organisasi peradilan tata usaha negara. Nah, organisasi peradilan tata usaha negara itu ditinjau dari struktur PT-UN berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yakni yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN sebagai pengadilan tingkat pertama. Terus yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT-TUN itu sebagai pengadilan tingkat kedua. Maksudnya gini, apabila suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, keputusan perkaranya itu masih belum puas dengan keputusan hakim, maka boleh diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN gitu. Terus apabila dalam PT-TUN hasil keputusan hakimnya masih belum memuaskan, nah pihak yang tergugat itu boleh mengajukan kasasi ke MA Mahkamah Agung gitu. Terus yang poin C, alasan-alasan menggugat dalam PT-UN. Nah, berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yakni ada 3 alasan gugatan ke PT-UN. Yang pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, apabila ada suatu putusan tata usaha negara yang digugat itu ada yang bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku, maka boleh mengajukan gugatan ke PT-UN, Peradilan Tata Usaha Negara gitu. Terus yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Nah, maksudnya apabila ada suatu pejabat atau badan tata usaha negara yang menyelewengkan wewenangnya, maka boleh menggugat ke PT-UN gitu. Terus yang ketiga, badan atau pejabat tata usaha negara
pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan gitu. Terus yang poin D, membuat petitum dalam gugatan. Nah, dalam membuat petitum dalam suatu gugatan agar dapat diajukan ke PT UN Peradilan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama, penggugat hanya orang atau hukum perdata. Terus yang kedua, tergugat hanya badan atau pejabat pemerintah. Terus yang ketiga, isi gugatan. Nah, isi gugatan itu berisi mengenai keputusan pemerintah yang tertulis konkret, individual, dan final. Maksudnya konkret ini gimana? Nah, maksudnya konkret dalam isi suatu gugatan itu keputusannya itu harus lengkap, harus detail, harus secara individual, tidak boleh jiplak, dan sampai keputusannya itu harus sampai diselesaikan di isi gugatan tersebut gitu. Terus yang keempat, isi tuntutan. Nah, isi tuntutan itu yaitu berisi penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan pemerintah yang disengketakan batal atau tidak sah atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitas. Nah, jadi gini, bedanya gugatan sama tuntutan itu apa? Kalau gugatan itu ada suatu perkara yang harus diselesaikan dan harus diputuskan oleh hakim di pengadilan. Tapi kalau tuntutan itu tidak ada perkara yang diselesaikan. Maksudnya gimana? Tidak ada perkara yang diselesaikan. Nah, gini. Kalau tuntutan itu hanya sekedar isinya itu sekedar seperti kayak tuntutan mengajukan suatu gugatan, tapi itu tidak bersangkut paut dengan suatu badan hukum gitu. Terus yang poin C, hak gugatan dari penggugat. Berdasarkan pasal 53 ayat 1, Jo pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak penggugat dalam perkara PT UN Peradilan Tata Usaha Negara adalah subjek hukum, baik seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tun Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi sebuah tuntutan. Nah, maksudnya ini di sini ada subjek hukum. Nah, subjek hukum itu apa sih? Subjek hukum itu seorang atau badan hukum itu yang dinamakan subjek hukum. Terus apabila ada suatu subjek hukum yang merasa dirugikan oleh mengenai tata usaha negara, maka boleh mengajukan gugatan secara tertulis ke Peradilan Tata Usaha Negara PT UN. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.